Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. dengan tema Allah beserta kita. Untuk itu adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita boleh duduk manis dan tenang, dan ajak juga Papa dan Mama untuk ikut ibadah Natal bersama. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita ambil saat teduh dimulai. Amin. Kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 sampai 2. Hai dunia gembiralah. Ibadah perayaan Natal sekolah minggu ini dibuka dan berlangsung di dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, halik langit dan bumi, laut dan segala isinya. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Haleluya, kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami yang lahir di Bethlehem, kami memuji-muji dan memuliakan nama-Mu karena Engkau telah melawat kami. Kami bersuka cita oleh karena Engkau telah mengeluarkan kami dari kegelapan kepada terang, dan Engkau telah mempertemukan kami yang terpisah daripada-Mu, sehingga dapat kembali berhubungan dengan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kak Rani tahu nggak kenapa anak-anak sekolah minggu itu suka banget sama Natal? Oh iya. Nah, karena di Natal itu anak sekolah minggu biasanya dapat kado Natal dari orang tua. Kan seneng rasanya. Tapi kan Inang, Natal itu identik tentang kelahiran Tuhan Yesus. Iya, betul. Nah, seperti liturgi kita juga yang akan dibawakan oleh anak-anak kita nih, liturgi yang ketiga tentang kelahiran. Tapi setelah itu juga Nang, ada puisi yang akan dibawakan oleh anak kita dari sektor 2. Wow. Inang tahu siapa? Siapa Kak? Deven Sianturi dengan puisinya yang berjudul Bayi Mungil. Ada juga lagu pujian dari adik kita sektor 5, Jose Siregar, dengan judul lagu Hai Kota Mungil Bethlehem. Kita nikmati bersama ya Kak. Oke. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau." Amin. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Amin. 1 ayat 38. Kata Maria, "Sebenarnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Amin. Lukas 2 ayat 2. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di negeri Syria. Amin. Lukas 2 ayat 3. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Lukas 2 ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Amin. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat
bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Bayi mungil. Hai semua, mari lihat bayi mungil di Bethlehem, di dalam palungan. Bayi Yesus tidur nyenyak, Maria dan Yusuf menjaganya. Anak kudus yang terlelap. Yesus lahir kawan, Yesus telah lahir kawan, hatiku amat senang. Mari kita semua bergirang, menyambut juru selamat yang datang, menghampiri semua orang untuk memberi kasih sayang bagi kita semua. Enak dong Kak, di mana-mana kita disertai Tuhan terus. Seperti tema kita, Allah beserta kita. Oh, tema kita Natal ini ya? Iya Allah beserta Kak. kita. Kalau enggak kita dengarkan liturgi ini Kak, janji penyertaan Allah. Oh, liturginya tentang janji Janji penyertaan penyertaan Allah. Kita mendengarkan Kak ya liturgi itu. Iya. Dan setelah liturgi itu Kak, ada juga persembahan pujian dari anak kami Gusti Artar 3 yang cantik, Oh, iya, yang iya. manis, yaitu Nada Cinta Naibaho dengan lagunya Damai yang Sempurna. Yuk kita saksikan ya Kak. Ayo kita dengarkan ya.
Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. 2 Tawarik 32 ayat 8 A sampai B. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Amin. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Hagai 2 ayat 5. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, Yosua bin Yozadak imam besar. Kuatkanlah hatimu segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Inilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak tiga orang Yahudi dengan berkata, kami mau menyertai kamu, sebab kami telah mendengar bahwa Allah telah menyertai kamu. Mazmur 32 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sebab siang malam tanganmu menekanku dengan sangat berat, sehingga sumsumku menjadi kering, seperti oleh terik musim panas. Amin. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Amin. Matius 8 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Kalau kau mengasihi aku, kamu akan mengikuti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Terima kasih. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang dilangkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin.
Wati, kamu tahu gak sih tugas Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk apa ya? Tugas Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menyertai dan memelihara kehidupan kita semua, Kak Marta. Gitu. Jadi adik-adik sebentar lagi kita akan simak liturgi kelima, yaitu tentang Tuhan menyertai. Setelah video liturgi Kak Wati, kita akan menyaksikan juga gerak dan lagu dari teman-teman kita sektor 1 dan sektor 2 yang berjudul Arbau. Kita saksikan ya. Tahukah kamu, Allah menyertai Bapa Anu ketika dunia terbuai akan goda dan kejahatannya. Air bah akan segera mengakhiri segalanya. Tetapi Bapa Anu dan keluarganya disertai dan diselamatkan oleh Allah dalam bahtera besar. Tahukah kamu Allah menyertai Bapak Yakub dalam pelariannya setelah berhasil memperdaya kakaknya Esau? Allah menyertai selama di tempat pamannya Laban. Setelah mendapatkan istri dan harta, Allah menyertai untuk kembali dan berdamai kepada Esau. Kamu, Allah menyertai Bapak Yusuf. Dia dibenci oleh kakak-kakaknya, tetapi Allah memelihara hidupnya. Ketika dibuang dan dijual, Tuhan mengangkat hidupnya dan menjadikannya penyelamat bagi bangsanya. Tahukah kamu, Allah menyertai Bapak Musa, meski kasihan pada bangsanya yang ditindas oleh Mesir. Semula Musa enggan memimpin bangsa itu keluar dari Mesir. Dengan penyertaan Tuhan, dia berhasil mengeluarkan dan mengantarkan bangsa itu ke depan pintu tanah perjanjian. Kamu, Allah menyertai Raja Daud sejak masa mudanya. Allah berperang melawan Filistin dalam tubuh kecilnya. Allah menyertainya dari pengejaran Raja Saul dan menegurnya ketika hidup mengabaikan Allah. Allah mengasihi pilihannya. Tahukah kamu, Allah menyertai Raja Salomo. Dalam usia belia, ia ditetapkan untuk menjadi raja. Khawatir, tidak percaya diri, dan berbagai keterbatasan menghalangi langkahnya. Tetapi dalam doa singkat, Raja Salomo meminta hikmat, kebijaksanaan sebagai bukti Allah menyertainya. Tahukah kamu Allah menyertai Ibu Rut setelah suami yang ia kasihi meninggal? Ibu Rut tidak meninggalkan Naomi mertuanya. Ia memilih untuk setia kepada bangsa dan Tuhan yang dikenal mertuanya dan Allah menjaganya. Jiwaku ingin bernyanyi serta tubuhku menari-nari.
Karena firman Tuhan dan kabar sukacita tidak boleh berhenti sampai di sini Kak Kiki. Masih banyak, karena Tuhan juga kali ini nih saat Natal kita pada hari ini mau mengutus adik-adik semua untuk mau melakukan sesuai dengan firman-Nya. Nah, untuk itu adik-adik kita mau sama-sama mendengarkan liturgi kita yang ke-6, yaitu tentang pengutusan. Tapi setelah itu kita juga mau mendengarkan pujian yang luar biasa dari teman-teman kita, adik-adik kita dari sektor 3, yaitu dari Visel dan Tanya, dengan lagu pujiannya Oh Holy Night. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 13 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Amin. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang juga aku mengutus kamu. Amin. Kisah para Rasul 22 ayat 21. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Roma 10 ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. 1 Korintus 1 ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah telah mengutus Anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Our dear
mendengarkan firman Tuhan, Inang mau ajak adik-adik semua untuk melipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu, bukakan hati dan pikiran kami, berikan ketenangan, agar kami dalam duduk tenang bisa mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami serahkan diri kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini ditulis dalam Matius 1 ayat 23. Yang punya Alkitab, boleh buka Alkitabnya, boleh membacanya bersama-sama dengan Inang Pendeta. Matius 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ada yang tahu Immanuel artinya apa? Jelas sekali ya adik-adik, artinya Tuhan beserta kita. Jika Tuhan beserta kita, kenapa di dalam kehidupan kita ada begitu banyak kesusahan? Ada yang bilang nih, pandemi udah mau setahun Inang, kalau Tuhan yang ada beserta kita, kok pandeminya gak berlalu-berlalu? Kok kita gak bisa bebas-bebas? Kok kita terus melihat anak-anak ada yang sakit, ada orang yang meninggal? Kenapa kita gak bisa bebas berjalan kemana-mana? Kalau Tuhan beserta kita, kenapa ada kemiskinan, kenapa ada kelaparan, kenapa ada kejahatan? Nah, adik-adik, Immanuel itu berarti Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Tetapi dengan berbagai cara loh adik-adik, beda-beda. Dalam situasi sedih, situasi senang, dalam suka, duka, atau dalam keadaan yang baik dan tidak baik, cara Tuhan itu berbeda-beda. Sebentar, Inang mau ajak adik-adik menyaksikan video singkat dari anak-anak kelas besar yang menceritakan bagian dari karya Tuhan di dalam kehidupan atau kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita simak bersama ya videonya. Udah pagi rupanya. Udah pagi, Mak. Mama jualan kan hari ini? Iya nak, ya udah siang ya. Waduh, aku belum mempersiapkan buat pecel lagi. Ayo nak, kamu sarapan, nanti kamu telat. Ayo. Ya, Mak. Yuk siap-siap sekolah dulu ya. Pagi-pagi jualan pecel sampai sore menjelang. Semua demi Tiur tersayang. Pecel, pecelnya Bu. Doris, ayo bangun nak, sudah pagi nih. Nanti kamu terlambat ke sekolahnya nak. Iya mak. Doris, ayo kita sarapan bersama nak. Doris. Guys, aku mau sarapan dulu ya. Nanti kita lanjut ngobrolnya di sekolah. Bye-bye. Oke, taruh handphonenya nak. Kita berdoa dulu nak. Oke. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak atas anugerah-Mu yang Kau berikan sepanjang malam hingga pagi ini Bapak. Sebentar kami akan makan
Sarapan kami berkati makanan ini menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ayo nak dimakan nak. Oke. Yang banyak. Itu kenapa sayurnya dipinggirin, Doris? Bagaimana kamu akan konsentrasi di sekolah? Mata kamu itu bisa rusak loh nak kalau tidak makan sayur. Cepet dihabisin makanannya. Ya mak, mau berangkat sekolah dulu. Doris, hari ini mama tidak bisa pulang cepat ya nak. Mama ada lembur hari ini. Berita terkini, wabah virus COVID-19 masuk ke Indonesia. Pemerintah melakukan antisipasi meningkatnya pasien dengan memberlakukan PSBB. Kegiatan sekolah dan universitas dilakukan secara online. Situasi pandemi juga mengalami faktor perekonomian, sehingga banyak karyawan dan pekerja yang diberhentikan. Yes! Asik! Akhirnya sekolah diliburin karena corona. Aku jadi bisa main game sepuasnya. Bisa nonton TV dan main bareng teman-teman. Asik! Aku anak gaul zaman sekarang yang mau serupa dengan dunia. Aku anak gaul zaman sekarang, PUBG Mobile Legends hajar. Asik, asik. Yang penting aku happy. Telepon teman-teman dulu deh. Hai guys, besok kan kita libur nih. Gimana kalau besok kita main bareng? Mau kan teman-teman? Maulah. Aduh, maaf ya Doris, aku tidak bisa bermain di luar. Kamu tahu kan di luar sana ada virus kor. Aduh, virus apa ya? Corona, Martin. Iya, corona. Kata mamaku virus itu sangat berbahaya dan belum ada obatnya. Chris, aku juga minta maaf ya. Mamaku dan papaku melarang aku untuk keluar rumah juga. Kalian mah gak asik nih. Sama corona aja takut. Lemah. Iya nak. Puji Tuhan semua dagangan mama habis nak. Syukur ya Ma, Tiur juga senang dengarnya. Terima kasih ya nak. Bentar, Ma. Doris masih ngantuk. Sudah jam berapa ini nak? Kamu tidak
Emang kenapa mataku? Ya ampun Tuhan. Nih ya, kamu lihat ya nak. Lihat kaca ini, lihat. Waduh, gelap banget. Kamu kenapa tidak siap-siap sekolah nak? Hari ini kan nggak sekolah, makan lagi ada corona, Cek. Corona Doris. Kamu begadang ya semalam main games ya? Enggak. Ya sudah, kamu siap-siap di rumah ya. Oke. Belajar online, Mama ke kantor dulu ya, sudah terlambat ini. Hati-hati ya nak. Ya, hati-hati juga ya, Mak. Maafkan Mama ya nak, Mama belum bisa beliin kamu HP buat belajar online di rumah ya nak. Gak apa-apa Mas, Tir kan bisa belajar dari buku paket. Doain Mama ya nak, biar dagangan Mama laku semua, biar Mama bisa beliin kamu HP untuk belajar online di rumah ya nak. Iya Mas. Mama pergi dulu ya sayang. Hati-hati ya Mas. Iya. Anak-anak, hari ini kita sudah mulai untuk pelajaran online-nya. Mohon disiapin semuanya. Ini kita mau mulai jam 8 ini anak-anak ya. Harap dipersiapkan. Anak-anak, hari ini sudah kita mau mulai ya. Buka buku pelajaran kita hari ini. Pelajaran sejarah kita ya anak-anak. Buka bab 6. Diperhatikan karena ini kita mau ujian sebentar lagi. Buka bab 6 ya. Perhatikan. Pelajaran kita hari ini itu tentang kerajaan Islam di Indonesia. Di mana itu masa kejayaannya sampai runtuhnya kerajaan Samudra Pasai. Dibaca ya anak-anak, itu satu halaman saja. Diperhatikan yang penting-penting. Nah, minggu depan kita ujian. Disiapkan ya anak-anak. Jangan lupa anak-anak ya. Suaranya Bu Nani enak banget nih ya, bikin ngantuk. Mendingan mau bareng sama si Kevin. Aduh, siapa sih ini? Oh, Doris. Halo Doris. Halo Kevin, mabar yuk. Oh, iya mendingan main daripada ngedengerin Bu Nani bicara. Udah suaranya pelan dan mendayu-dayu. Kalau aku menang, nanti kamu kasih aku skin baru ya. Oke, skin mah gampang. Ya, login. Oke, sip. Welcome to Mobile Legends. 15 menit lagi pelajaran online bakal dimulai. Tiur, mana kamu nggak jualan hari ini? Mama lagi antar pesanan kan. Tiur, kamu rapi banget pakai seragam. Emang sekolah udah dibuka ya? Sekarang sekolah belajar dari rumah kan, tapi tetap pakai seragam. Tiur, muka kamu kok jadi sedih? Tiur belum bisa belajar online kan, soalnya Tiur belum punya HP. Tiur, kamu jangan sedih ya. Tante bisa pinjemin kamu HP buat sekolah online nanti. Nanti kalau ada kelas, ke rumah aja ya. Makasih ya, Tan. Semangat ya, semangat terus ya Tiur. Kamu anak yang pintar. Ini tadi Tante mau kasih duit buat bayar pecel minggu kemarin. Makasih ya, Tante. Nanti kasih ke Mama ya. Iya. Welcome to Mobile Legends. Doris! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Kamu harus bersyukur, nak. Mama bisa berikan semua apa yang kamu butuhkan untuk belajar. Gak gini caranya loh, nak. Tapi kamu tidak memanfaatkannya dengan baik loh. Maaf, Ma. Gak gini lagi ya. Tiur. Iya, Mak. Ini Tiur udah buatin teh manis buat Mama. Makasih ya nak. Mak, ini ada titipan dari Tante Melati. Oh, dari Tante Melati ya nak.
Mama bangga punya anak seperti kamu, nak. Ini ada titipan dari Tante Melati. Kita dikasih duit lebih, nak. Ini, nak. Kita bisa beli HP, nak. Puji Tuhan ya, nak. Ayo, nak, kita beli HP ya, nak. Ayo, sayang. Anak-anak, hari ini tiba pengumuman kita untuk hasil ujiannya yang sudah dilakukan. Masih banyak ini nilai yang tidak bagus. Jangan mentang-mentang belajar online tidak diperhatikan anak-anak ya. Nah sekarang Bu Nani bacain yang peringkat 10 besar di kelas kita. Nah yang lain yang belum bagus nilainya, Ibu ingatkan. Nanti harus diperbagus ya. Jadi untuk 10 besar di kelas kita ini, sebentar Ibu buat buka dulu ini ya. Oh iya, Ibu bacain ya. Peringkat 10 Ahmad Rafi. Peringkat 9 Umi Kulsum. Peringkat 8 Jackson. Peringkat 7 Siti Nabila. Peringkat 6 si Robert. Peringkat 5 Nicholas. Peringkat 4 Widodo. Peringkat 3 Halomoan. Peringkat 2 Asep Wahyudi. Dan yang peringkat 1-nya ini ya, dengarkan. Peringkat 1 kelas kita tahun ini diraih oleh Tiur. Selamat ya Tiur ya. Yang lain harus ikut seperti Tiur ini ya. Terima kasih anak-anak. Dapat ranking 1, Ma. Soalnya nilai ujian Tiur sempurna. Oh, puji Tuhan ya, nak. Kamu dapat ranking 1. Mama bangga sama kamu, nak. Jadi lelah Mama terbayar semuanya. Biarlah Tuhan menyertai kamu ya, nak ya. Jadilah kamu terus berprestasi. Dan biarlah anak seorang tukang pecel tetap berhasil dan dapat mengabulkan segala keinginannya. Terima kasih pada Tuhan ya, nak. Iya, Ma. Ini wifi auto apa sih? Lemot banget ya ampun. Wifi jelek. Aduh. Doris. Iya, Ma, kenapa? Walaupun duitnya sedikit, nak. Tapi puji Tuhan kita bisa makan hari ini ya, nak. Oh iya, nak. Gimana nilai semestermu hari ini, nak? Kata Bu Guru, Doris remet, Ma. Banyak pelajarannya. Kita harus bersyukur ya, sayang ya. Kamu harus rajin belajar ke depannya. Jangan main game-game online terus. Agar nanti kamu menjadi anak yang lebih pintar, lebih baik, dan sukses ke depannya. Ya, nak ya? Nah, dalam cerita Tiur dan Doris tadi, adik-adik tentunya sudah punya gambaran bagaimana Tuhan menyertai kita di dalam kehidupan kita. Kalau anak-anak merasa Tuhan ada dekat dengan kita, maka hal yang paling penting adalah anak-anak harus tahu dan harus mau bersyukur. Dalam cerita tadi siapa yang selalu mau bersyukur? Tiur, walaupun keadaannya pas-pasan atau hidupnya sederhana saja, dia tetap bersyukur. Caranya bersyukur bagaimana? Caranya bersyukur yang baik itu seperti apa? Belajar dengan tekun, mendengarkan nasihat orang tua, berbuat baik dan sopan. Itu yang tadi kita pelajari dari drama singkat atau pesan Natal kita. Maka adik-adik, kalau nanti ada yang tanya, apa ya buktinya Immanuel di dalam kehidupan orang Kristen atau anak-anak Tuhan? Buktinya adalah cara hidup bersyukur adik-adik. Kalau adik-adik taat sama orang tuanya, kalau adik-adik tekun belajarnya, kalau adik-adik berbuat baik dan sopan, itu berarti diindikasikan adik-adik semua disertai oleh Tuhan. Maka Immanuel, Allah beserta kita, Allah beserta adik-adik, tunjukkan bahwa Allah ada di dalam kehidupan adik-adik melalui kata dan perbuatan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita Natal, berita yang baru saja kami dengarkan bersama tentang bukti
kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Seringkali Bapa, kami bertemu dengan persoalan atau kami bertemu dengan masalah. Kami mengeluh, kami marah, kami menangis. Tetapi hari ini kami belajar bahwa dalam keadaan duka cita pun, dalam kesulitan pun, Tuhan akan menolong dan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Biarlah firman ini tetap tertanam dalam hati dan pikiran anak-anak untuk terus menjadikan anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang baik dalam kata maupun dalam perbuatan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. membagikan cenderamata buat adik-adik yang kelas lepas ya, yang SMP yang mau menginjak remaja. Jadi mereka tidak sekolah minggu lagi. Dan kakak akan memanggilkannya satu-satu ya. Yang dipanggil maju ke depan ya sayang. Siap? Oke. Yang pertama Marcelo Sinaga. Yang kedua William Manalu. Yang ketiga Rafael Manalu. Ciga Marpaung. Karena Ciga tidak hadir, kami minta diwakilkan oleh kakak sekolah minggu.
Selanjutnya, Nebrada Manurung. Dina Sijabat. Oke, Leonel Situmorang. Selanjutnya, Christine Sidabutan. Selanjutnya, Stephen Silalahi. Karena Stephen Silalahi tidak dapat hadir, kami minta diwakilkan oleh kakak sekolah minggu. Oke, selanjutnya Natasha Nababan. Natasha Nababan tidak dapat hadir juga hari ini dan kami mohon diwakilkan oleh kakak sekolah minggu. Selanjutnya Sondang Hutagalu. Dan selanjutnya Nirmala Sinambela. Karena adik kita Nirmala Sinambela tidak dapat hadir hari ini, diwakilkan oleh kakak sekolah minggu. Selanjutnya Bintang Sitompul. Kami mohon untuk kesediaan Amang Guru Jemaat kami Kasinaga untuk hadir memberikan cenderamata kepada adik-adik yang kelas lepas. Kami persilahkan Amang. Terima kasih Amang. Adik-adik, sebagai respon kita akan firman Tuhan dan penegasan dari tema Natal kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Immanuel. Kita
manusia kepada penatua lingkungan. Demikian firman Tuhan yang akan mengantarkan kita untuk menyerahkan persembahan. Matius 2 ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Marilah kita menyerahkan persembahan. Inang Pendeta mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami, sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian ibadah Natal untuk kelas besar hari ini. Sampai bertemu di tahun yang akan datang. Kita akan tutup ibadah kita dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Kiranya keceriaan Natal bersama adik-adik semua. Salam hormat kami kepada pendeta, PHJ, dan seluruh pelayan GKPI. Juga kepada orang tua putra-putri kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua yang telah mendampingi anak-anak kita yang mengikuti ibadah virtual selama ini. Kita berdoa bersama kiranya di tahun 2021 situasi pandemi ini boleh berlalu dan kami bisa bertatap muka kembali dengan anak-anak sekolah minggu. Kami juga mau menghimbau kepada orang tua dan anak-anak kami untuk turut aktif di dalam setiap program yang kami upayakan untuk mendidik dan mengajarkan iman Kristen kepada anak-anak kita. Dalam ibadah virtual yang dari bulan April sampai Desember, keikutsertaan adik-adik masih sangat minim. Kami mohon agar mama papa selalu memotivasi adik-adik kita untuk selalu mengikuti ibadah
yang selalu kami tampilkan melalui virtual. Jadi kami mohon tolonglah orang tua kami untuk membantu kami sebagai kakak-kakak sekolah minggu untuk selalu mendampingi mereka untuk ibadah virtual. Akhir kata, terima kasih dan selamat merayakan Natal untuk kita hari ini. Terima kasih. Shalom anak-anak kami kelas besar. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Selamat hari Natal kepada anak-anak kami kelas besar. Demikian juga kepada anak-anak kami yang hari ini juga akan dilakukan pelepasan dari anak sekolah minggu memasuki untuk ibadah remaja. Seperti yang kita ketahui, kalau anak-anak kita yang kelas besar ini adalah dari kelas 3 sampai dengan memasuki SMP kelas 1. Jadi kepada anak-anak kami di hari Natal hari ini, biarlah juga damai sejahtera dari Tuhan boleh semakin bertambah-tambah kepada anak-anak kami dari semua apa yang sudah dipelajari semasa di dalam bimbingan sekolah minggu dari kakak-kakaknya, terutama kepada kelas besar yang akan pelepasan menjadi anak-anak remaja. Pesan kami tidak begitu dilepas dari sekolah minggu, maka ibadah dan doanya ataupun keinginan untuk membaca firman Tuhan semakin merosot dari apa yang sudah dilakukan di saat-saat bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Tetapi seharusnya semakin bertambah keinginan untuk membaca firman Tuhan, dan dengan itu pertumbuhan imannya bisa bersama dengan pertumbuhan jasmaninya yang memasuki kepada usia-usia remaja. Kepada anak-anak kami yang masih adik-adik dari kakak-kakaknya yang dilepas hari ini, biarlah juga semangatnya semakin bertambah. Walaupun jumlah dari anak-anak sekolah minggu berkurang karena mereka dilepas memasuki remaja, tetapi jangan mundur semangatnya. Ini adalah estafet, hanya untuk menunggu waktu-waktu sesuai dengan tahun dan kelasnya. Maka pesan kami orang tua untuk Natal sekolah minggu, khususnya kelas besar, mari bertumbuhlah dengan iman percaya yang sudah diterima selama dibimbing oleh kakak-kakak sekolah minggu, sehingga tidak sia-sia kakak sekolah minggu capek setiap hari minggu dan juga membimbingnya melalui virtual dan juga dengan sambutan-sambutan untuk membangun semangat anak-anak kami. Maka dengan Natal hari ini, sesuai dengan tema Natal, Allah beserta kita. Allah beserta kita bukan hanya pada saat Natal, tapi di setiap kehidupan kita. Allah pasti beserta kita apabila kita taat dan takut kepada Tuhan sebagai juru selamat kita yang selalu membimbing kita di dalam kehidupan kita dari sekolah minggu dan juga di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang menjadi pesan kami sebagai orang tua kepada anak-anak kami kelas besar. Mari bertumbuh iman dengan Natal hari ini, Natal anak-anak sekolah minggu. Biarlah apa yang boleh ditampilkan hari ini adalah menjadi wujud nyata dari iman percaya anak-anak kami. Selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal kepada anak-anak kami. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami sebagai orang tua mewakili anak-anak yang pelepasan dari anak sekolah minggu menuju remaja. Biarpun saya sendiri yang berdiri di sini, kami pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Tuhan
kita bisa mengadakan acara pelepasan anak-anak sekolah minggu pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Inang Pendeta, guru-guru sekolah minggu. Jangan bosan-bosan mengajari anak-anak sekolah minggu, terlebih anak-anak sekolah minggu yang masih kecil-kecil. Mungkin udah tahulah watak anak kecil, harus sabar untuk mengajarinya. Jadi buat anak-anak yang sudah pelepasan pada malam hari ini, jangan cuman di pikiran anak-anak kami udah bebas dari anak-anak sekolah minggu. Kalian sekarang udah menuju remaja. Jangan nanti kalau kita udah menjalani kebaktian, kalau udah normal di gereja, kalau pas kebaktian tolong diikuti. Jangan ada naik turun dari gereja pas ada acara gereja minggu pagi ataupun minggu siang. Mungkin selama ini anak-anak kami yang pelepasan pada malam hari ini banyak kekurangannya, banyak keluh kesah guru-guru sekolah minggu untuk mengajarinya. Kami dari orang tua minta maaf segala kekurangan anak-anak. Jadi semoga anak-anak yang hendak remaja ini menjadi anak Tuhan. Ada berapa orang tadi? Saya juga kurang tahu tadi. Ada 13 orang. Berarti nanti remaja udah bertambah 13 orang. Mungkin kalian udah banyak mendengar firman Tuhan dari guru-guru sekolah minggu, begitu juga dari Inang Pendeta sama Amang Pendeta. Camkanlah itu di dalam hati dan pikirannya, kerjakan apa yang dibilang guru-guru sekolah minggu. Iya adik-adik ya. Jadi selamatlah buat anak-anak kami yang hendak remaja. Jangan mainan HP terus kalau ada acara kebaktian. Itu udah penyakit remaja sekarang sama anak-anak. Ya, oke. Jadi kami juga sebagai orang tua mengucapkan selamat menjelang hari Natal buat kita semua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan yang mewakili orang tua. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Amin. Shalom semuanya, saya Bintang memperwakilkan dari sekolah minggu untuk berterima kasih kepada kakak sekolah minggu dan Inang Pendeta yang sudah mengajarkan kami tentang firman Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat Natal adik-adik. Foni, ini Natal kita dikurang nih apa ya Pak? Tahu, bingkisan Natal kan adik-adik? Oh iya betul-betul. Kita, kakak sekolah minggu akan datang ke rumah adik-adik semua untuk membagikan bingkisan Natal, tapi dengan satu syarat Kak. Syaratnya apa? TikTok Challenge! TikTok Challenge dikumpulkan paling lambat tanggal 23 Desember. Adik-adik kirim videonya seseru mungkin. Oke? Dah. Sampai jumpa! We wish you a Merry Christmas. We wish